Haaland. Ya mungkin ini lawan Tottenham itu salah satu awal momentum bangkit Chelsea ya. Oh, bisa. Nanti lawan City ya mungkin bisa membuat kejutan lagi. Ini berdasarkan data apa berdasarkan Berdasarkan perasaan sih. Itu kelihatannya mainnya ngejar pantat. Lawan City ya bisa jadi Iya. Chelsea kalah gitu. Bagaimana? Ada rencana mau buang Salah dan Haaland di GW12? Kalau buang sih enggak, cuman kecewa aja. Kan tepo tuh dua-dua pemain. Enggak. Kalau ngebuang kayaknya sih enggak sih. Apalagi Haaland semalam di Liga Champions masih cetak gol ya. Cetak 2 gol lagi. Tapi kenapa dia kemarin gak cetak gol? Babak pertama diganti kan. Diganti pula. Aduh, mengecewakan. Poin gue tuh cuma 17 man. 17. Parah, ini kayaknya poin paling kecil selama gue main FPL. 17 poin, bro. Gila. Apa coba poin segitu buat apaan coba? Lumayan beli kacang aja nggak dapet itu. Itu kalau 17 tuh poin pemain cadangan sih biasanya kalau dikumpulin. Poin gua sama satu orang Udogi aja kalah. Nggak ada sih di layar sih. Poin gua tuh isinya 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2. Itu poin apa nomor telepon itu? Ada sih, gua punya cadangan Palmer ya. Cuman ya gua nggak mainin lawannya Spurs kan berat juga. Nggak taunya dia poin 12. Kalau sempat mainin Palmer lumayan tuh, paling nggak poin 29 lah, 27 mah dapet tuh. Lu berapa man kemarin? Kayak gua dong 29. Anjay, lumayan itu. 29 aja lumayan. Biasanya kalau game 29 tuh aduh paling paling sampah. Kadang 29 GGW 11 itu gila. lumayan tinggi ya. Lumayan, soalnya average aja cuma 32. Average rata-rata poin manajer FPL tuh cuma 32 gitu. Ya karena pada kaptenin Salah, ada kaptenin Haaland yang ternyata nggak ngasih poin. Haaland terutama ya, karena di laga sebelumnya dia kan gacor kan, meskipun lawan MU poinnya 16 ketimbang Salah cuma 8 kan. Nah lawan Bournemouth baru bisa hat-trick di luar ekspektasi, ternyata cuman satu poin kalau kapten. Lucunya gini kan, Haaland bapuk nih ya kan, besoknya main tuh Liverpool tuh yang pada kapten Liverpool pada anjay gua bisa pesta orang, syukurin lu gua teratas nih, gua menang GW 11 nih. Nggak taunya salah juga. Taunya kalah lagi. Seri ya, hampir kalah. Yang kalah itu Arsenal. Aduh, yang punya saat Arsenal juga yang kaptenin Saka, makan tuh kaptenin Haaland nih, gua Saka nih, nggak taunya. Sama kayak Tottenham gitu, yang pakai Son. Nggak taunya Chelsea dikalahin, dibantai lagi. Tapi 9 pemain sih cukup banget sih. 9 pemain ya. Kalau 11 pemain mungkin ya. Tapi tetap miris sih. Udah poin miris kan pekan ini. Udah itu punya back Udogi atau Romero. Aduh, minus 4 mah. Bagi tambahnya kalau kiper Vicario ya. Udah pede-pede, wah lawan Chelsea clean sheet nih, menang nih. Masang 2 back sama 1 kiper Tottenham ya sama aja kan. Zong juga. Yang punya Udogi loh. Udogi bahkan dicadangin. Enggak taunya naik gara-gara ada pemainnya enggak main, Udoginya naik jadi minusnya nambah. Adalah kita move on dari GW 11. Kita ke GW 12 di akhir pekan. GW 12 ya, karena formasi gua udah kadung pakai 3-5-2 3-3-4-3 karena mengandalkan Watkins yang juga bapuk ya. Mau nggak mau gue GW depan juga masih 3-4-3 ya guys. Kayaknya lu juga, kecuali ada yang masih punya sisaan wildcard ya bolehlah rombak, karena kelihatannya pemain unggulan memprihatinkan ya. Bisa Doku jadi opsi, atau mungkin Kudus kelihatannya lumayan ya. Kudusnya West Ham, jadwal West Ham juga lumayan bagus. Jadwal Spurs malah yang mungkin besok masih lawan Wolves ya, tapi setelahnya tuh agak berat tuh. Jadi mungkin bisa aset-aset Spurs dipertimbangkan. Kalau untuk MU justru cuman bingung kalau untuk MU nih, MU nih. MU jadwalnya lumayan oke lah. Cuman jadwal pemainnya yang mau dipilih siapa? Hailun. Onana.
Onana bisa. Maguire Maguire oke, harga murah. Bisaka udah main lagi ya? Bisaka udah main lagi. Mungkin teman-teman yang punya back harga 45 cedera kayak gua nih, gua punya Burn cedera. Pemainnya Newcastle, kelihatannya gua mau ganti, tapi gua udah ganti Mitchell ya. Kelihatannya jadwal dari Crystal Palace lumayan oke man. Dan Mitchell itu kemarin cetak gol. Jadi dia back sayap posisinya, nggak terlalu di tengah. Ketimbang Anderson agak mahal. Mitchell masih harga 4,5. Jadi sama Burn cuman beda selisih harga doang. Gitu. Kalau lu untuk belakang gimana man? Kalau gue ya, kalau belakang ya pasti hampir sama sih. Mungkin ya kayak Matt Dikes, kalau mudah-mudahan sih main ya dia ya. Oke. Ya Matt Dikes masih jadi andalan. Terus back Arsenal, Burnley. Oke. Lawan Burnley mungkin ya gue Ben White sih yang paling. Ben White ya. Oke. Sama ya kalau ini mau resiko sih back MU kan lawannya lu tonton tuh. Nanti ya, teman gue nggak pakai back MU, kipernya doang sih. Onana gitu. Kalau mau pakai back MU mungkin nanti ya siapa tahu gue mau beli Sergio Reguilon gitu kan. Lebih Bisaka sih. Kayaknya dia lebih main 90 menit. Kalau Reguilon kelihatannya cuma sering kali jadi sub gitu, jadi pengganti. Kalau Bisaka kalau pas sembuh itu kemarin dia main 90 menit sih utuh. Nah untuk Tsimikas nih lucu nih, banyak yang beli nggak taunya kemarin Cadangin ya? Dicadangin. Kelihatannya banyak juga. Dan satu lagi untuk soal kiper Turner juga cadangin. Turner cadangin, alasan dari si pelatih sih buat ada kompetitif ya. Kompetisi internal mereka lah. Karena waktu Nottingham lawan Liverpool bapuk tuh si Turner, kelihatannya dia disangsi lah. Tapi nggak tahu nih GW besok masih dipakai kiper pelapisnya si Turner atau enggak. Tapi kalau seandainya Turner ternyata lebih banyak dirotasi ya mungkin bisa berpikir ulang tuh, ganti antara Areola sama Turner yang banyak manajer mungkin rotasi dua pemain ini, karena emang jadwalnya saling tutup ketika West Ham berat. Tapi West Ham oke lah, besok dia agak 3-4 pekan itu lawannya hijau semua, lawannya nggak terlalu berat timbang Nottingham. Tapi nanti setelah itu mungkin bisa berpikir ulang tuh untuk tandeman Areola tuh. Mungkin bisa Leno sih. Kalau gua amatin tuh kipernya, jadwal Fulham sama jadwalnya West Ham tuh saling tutup tuh. Ketika West Ham berat, Fulham cenderung ringan lawannya dan saling tutup. Tapi harganya nggak semurah Turner. Mungkin harus ada yang dikorbanin sih, gue pikir gitu. Untuk tengah gimana teman? Tengah ya mungkin ya nanti karena gue udah kecewa ya sama tengah Tottenham. Nanti lawannya juga Wolves ya, mungkin ya gue buang ya. Tengahnya gue ganti gelandangnya Arsenal antara Martinelli sama Saka. Kayak sih Martinelli sih. Martinelli ya, lebih masuk mainnya. Lawannya Burnley, dia kalau Burnley itu kalau secara data dia emang lemah di sisi pertahanan sayapnya gitu. Kalau Martinelli kan suka masuk ya dari sayap gitu. Ya mungkin ya Martinelli, Foden juga bisa. Untuk gelandang. Doku sih. Kalau Doku reguler ya. Doku juga menjadi opsi sih. Bisa jadi opsi ya. Cuman kalau sekarang sih masih gue pertahanin si Diaby, Foden. Ya mungkin nanti Martinelli ya gue beli buat gantiin aset Spurs gitu. Aset West Ham nggak tertarik, jadwalnya oke tuh, si Kudus, si Bowen. Ya kalau ada duitnya masih cukup, ada pemain Salah dan Haaland, terus duitnya masih cukup ya gue beli gitu. Cuma kalau duitnya nggak cukup ya gue pertahanin. Gitu. Kalau untuk depan? Kalau depan ya mungkin gua karena masih ada Hollywood ya. Lawannya Luton ya gua masih percaya lah. Di formasi lu ada Hollywood ya. GW12 mungkin jadi pembuktian. Enggak tertarik sama Nicholas Jackson yang kemarin. Itu awal-awal gue udah beli Nicholas Jackson, cuman apes mulu kan. Dari GW1 sampai GW5. Ini ada yang lucu nih emang, kebanyakan psikologis manajer nih, ketika dia punya pemain gak taunya pas giliran dipunya jelek, tatonya dijual malah bagus, jadi malah males. Gue juga kayak gitu ya. Gue pernah punya Mbuemo tuh. Waktu itu sih gue cadangin ceritanya. Gue cadangin kan, gak tau pas gue cadangin cetak 2 gol. Aduh, jadi gue jual tuh. Kesel. Ada juga temen gue tuh
punya Doku kemarin kan dicadangin. Kenal kan bro? Oh iya gue tahu. Punya Doku dicadangin. Anak Senayan pokoknya. Iya, punya Doku dicadangin, dia besok Doku gue jual, kesel atau 22 poin. Bener. Ya mungkin memang masih banyak opsi sih untuk harga back harga 65 tuh banyak sih, ada Doku, ada Mitoma, ada Diaby, mirip kan, ada Mbuemo. Jadi buat teman-teman bisa rotasi pemain tengah tuh lebih luas sih kalau untuk musim ini ya, karena pemain-pemain dengan harga 6,5 bahkan harga 5 kayak Neto tapi lagi cedera, atau mungkin Palmer itu bisa jadi rotasi ya. Harga Bowen sama Sterling juga nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau masih ada sisaan 1 juta atau 1,5 juta itu bisa tuh gonta-ganti, lihat tergantung jadwal antara Mitoma, Mbuemo, Diaby, Kudus, Doku, bahkan Foden. Terus juga ada tadi siapa tuh? Ada Palmer. Jadi lumayan Neto gitu. Jadi untuk untuk pemain tengah yang cenderung menyerang, cetak assist dan gol, opsinya banyak sih untuk musim ini. Beda halnya kayak Salah nih atau Son kan. Untuk rotasi kan misalnya Salah lu jual terus lu ganti Mitoma, itu punya sisaan uang 6 juta, rasanya iseng aja tangan pengen ini ya. Saya mau bazir 6 juta nih. Iya, 6 juta kalau beli lagi udah transfer udah lebih dari 2 kan minus. Iya, akhirnya ujung-ujungnya kita tergoda minus kan. Minus tuh apes-apes juga kan. Ujung-ujungnya apes kan. Iya. Kelihatannya sih emang ada pemain yang dipaku ya sepanjang musim kayak Salah, Haaland, mungkin Son ya dipaku juga biasanya. Kalau back, kalau musim-musim lalu kan TAA, tapi kelihatannya sekarang Trippier ya banyak dipaku ya. Iya. Taruh di depan latihan. Gue juga mau rotasi nih Alvarez, kira-kira gue mau jual aja nih sama Doku gitu. Jadi gue punya aset City 2. Untuk kapten gimana man untuk musim pekan besok? Kalau kapten gue sih milih Mohamed Salah sih. Salah ya, Salah karena dia lawannya Brentford dan main di kandang. Haaland gak berani nih lawan Chelsea. Biasanya City ketemu tim-tim gede suka ngamuk deh Haaland tuh. Giliran ketemu tim kecil emang dia mainnya bercanda. Giliran ketemu tim gede waktu kemarin non MU ya kan. Awas lu jangan sampai kena zong Haaland. Ya mungkin ini lawan Tottenham itu salah satu awal momentum bangkit Chelsea ya. Oh bisa. Nanti lawan City ya mungkin bisa membuat kejutan lagi. Ini berdasarkan data apa berdasarkan perasaan sih. Gua agak ragu soalnya kalau ngelihat Nicholas Jackson main, kalau ngelihat Sterling, aduh, kalau ketemu tim yang mapan ya, itu kelihatannya mainnya, aduh, ngejar pantat. Tapi kalau lihat histori musim ini ya Bang ya, kalau Chelsea main di Stamford Bridge lawan klub-klub gede top 6 ya. Oh dia ngotot ya. Ngotot ya. Lawan Liverpool. Lawan Arsenal aja 2-2 tuh. 2-2 Liverpool. Bahkan nyaris menang sebenarnya. Liverpool seri. Bisa. Lawan City ya bisa jadi. Bisa jadi Chelsea kalah gitu. Oke. Kita lihat aja ya karena Chelsea masih main di Liga Eropa juga. Enggak, Chelsea enggak main ya? Enggak main. Enggak maksud gua. Oh iya, Chelsea enggak main. Chelsea Liverpool yang main malah ya di Eropa ya. Liverpool ya Europa League. Masih main di Europa League. Oke. Kelihatannya limit transfer jam berapa nih? Limit transfer jam hari Sabtu jam 6 sore. Oke. Jam 6 masih lama lah. Maksud gua buat teman-teman kan khawatirnya kalau Jumat tuh sering kelewat ya. Kayaknya nih hari Sabtu jam 6 sore sih masih. Tapi gue pikir manajer-manajer ini lebih hafal sih dari kita soal limit transfer. Dia tiap hari kayaknya melototin. Iya, setiap ini nunggu updatean FPL kan di Twitter kan. Gua dikasih notifikasi mungkin ya. Di grup kita aja ya nge-share, ini harga naik, harga turun. Gila lebih update dia sih, gue seneng sih mereka aktif di grup Indosport. Teman-teman yang mungkin udah ketinggalan kompetisi Indosport ya nggak apa-apa untuk gabung grupnya aja, grup tele kita ada. Mungkin ke depan next season kita mau ada grup WhatsApp biar lebih hidup ya. Kelihatannya di tele itu agak pasif karena mungkin jarang yang buka. Oke. Jarang yang buka. Tapi kalau WhatsApp kemungkinan besar lagi gabut mau tidur apalagi di kereta nungguin ini dia pasti lihat WhatsApp. Dan kalau ada notif dari apapun pasti dia buka meskipun jadi silent reader gitu. Kemungkinan besar sih next season kita mau
Ada WhatsApp grup ya. Nah, dan untuk selamat nih untuk pemenang kemarin ya. Pemenang kemarin yang dapat 100.000 kita ada dia mingguan. Siapa tuh yang menang tuh? Yang kemarin menang itu poinnya padahal nggak terlalu istimewa ya, cuma 77 poin ya. Si Doyan Bakmi ya menang ya? Ya, 77 poin ya, Andro. 61. Tuh, cuma 61 dapat 100.000. Kurang. Iya, Timun digarmin nama akunnya. Ya buat teman-teman ya. Untuk yang udah gabung ya monggo silakan gabung, yang belum gabung ya untuk sementara karena udah nggak bisa ngisi data lagi ya gabung aja di grup telenya ya buat ngeramein aja buat ngeramein. Tapi untuk musim depan jangan sampai kelewat karena hadiah di FPL-nya Indosport ya jauh dari liga-liga lain. Kita punya hadiah total 10 juta ya, tiap minggunya ada pemenang 100.000. Bayangin lu mau pakai wildcard, lu mau pakai triple captain, lu mau pakai band boost, bodo amat, yang penting poin lu paling tinggi. Kita kasih duit dan bukan scam ya, bener-bener dapat ya, meskipun kita belum ada yang pernah dapat. Aduh, admin sama kru kita nih belum ada yang pernah dapat nih. Gila jago-jago banget mainnya. Yang nggak ada di database pemenangnya. Oke, ya kemarin. Oke. Kemarin itu sebenarnya ada yang paling tinggi selain yang menang minggu ini, tapi karena dia di database gak ngisi, akhirnya ke skip. Oke lah, silakan aja main, maksud gua. Mungkin dia ketinggalan ya. Jadi dia baru masuk musim ini. Jadi baru masuk mungkin di pekan-pekan kedua, ketiga dan ketinggalan ngisi database ya. Mungkin dia bisa ngikut musim depan. Tapi silakan ngeramein aja. Nah, teman-teman yang udah ngisi database ya kita berlomba-lomba bareng-bareng ya. Hadiah akhir tahunnya gila, hadiah mingguannya ada, hadiah bulanannya ada, bro. Hadiah bulanannya 300 ribuan. Lo bayangin, lo kalau menang tiap minggu 100.000, lo 38 gifik, lo berarti 3.800.000. Itu belum hadiah bulanan. Kalau lo nyampe 300 itu bisa 4 juta loh ikut di Liga Indosport tuh, gila. Ya yang bagi bahkan bisa 5 juta lo bisa bayangin. Iya, bagi yang masih punya triple captain. Yang masih punya triple captain mainin aja dah. Mainin aja mau dikorbanin, yang penting duit masuk ya kan. Tapi kalau yang mau ngejar di akhir tahun ya jangan. Harus pakai strategi dong. Iya dong. Oke. Kan kalau kita kan adminnya ngejar akhir tahun. Akhir musim. Kagak dapat. Ya oke, kayaknya gitu aja, kita ketemu di game week 13 ya. Apakah kita pesta ataupun manyun kayak game week 12 ya, kita lihat besok. Oke, ciao, ketemu pekan depan. Gua Irfan. Gua Isman. Bye.